Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Ujiana Tunisa pada mata kuliah Manajemen Public Relation atau Manajemen Kehumasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan salah satu topik yaitu mapping stakeholder atau mengidentifikasi stakeholder dan publik dari sebuah perusahaan atau dari sebuah organisasi. Adapun capaian yang akan teman-teman dapatkan pada kesempatan kali ini, teman-teman akan mampu memahami definisi dari public relation, memahami definisi dari publik, mampu membedakan stakeholder, mampu membedakan publik. Lalu, teman-teman akan mampu memetakan bagaimana pemetaan stakeholder berdasarkan teknik-teknik atau berdasarkan cara-cara yang telah disampaikan oleh para ahli. Baik, teman-teman semuanya, mari kita simak bersama terkait dengan materi pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan publik dan apa yang dimaksud dengan stakeholder, gitu ya. Nah, beberapa orang atau beberapa pakar atau beberapa orang memahami bahwa stakeholder dan publik ini adalah orang-orang yang sama atau kadangkala istilah pemangku kepentingan dan istilah publik ini digunakan secara bergantian. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, teman-teman. Jika stakeholder atau jika pemangku kepentingan ini diidentifikasikan dengan berdasarkan hubungan mereka dengan organisasi. Lihat, hubungan dengan organisasi. Tapi kalau publik ini diidentifikasikan atau berdasarkan banyak literatur, publik ini diidentifikasikan berdasarkan hubungannya dengan pesan. Jika kemudian stakeholder ini hubungannya dengan organisasi, maka publik ini lebih cenderung kepada hubungannya dengan pesan atau dengan message dari perusahaan. Sehingga teman-teman, Brunig ini mendefinisikan perbedaan istilah pemangku kepentingan dan publik sebagai berikut. Nah, kalau pada stakeholder, ya, organisasi akan memilih stakeholdernya, ya. Ingat, organisasi akan memilih pemangku kepentingan ini berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan dari bagaimana strategi pemasarannya atau berdasarkan bagaimana dengan perekrutannya dan berdasarkan bagaimana dengan rencana investasi dari perusahaan tersebut. Namun kalau publik ini lebih kepada atau publik ini bangkit dengan sendirinya dan memilih organisasi yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita bicara publik, kita akan bicara tentang orang atau kelompok atau individu yang kemudian bangkit dengan sendirinya karena ada sebuah permasalahan atau sebuah isu atau sebuah keadaan-keadaan yang mana ini lebih memerlukan perhatian. Tapi kalau stakeholder ini lebih kepada bagaimana perusahaan memilih itu berdasarkan perencanaan perusahaan itu seperti apa, kegiatan perusahaan itu seperti apa, dan kemudian bagaimana strategi pemasaran dari perusahaan tersebut. Sehingga teman-teman kita bisa melihat definisi yang disampaikan oleh Freeman. Definisi yang disampaikan oleh Freeman ini adalah mendefinisikan bahwa kalau yang dimaksud dengan stakeholder ini adalah setiap kelompok atau individu yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi pencapaian organisasi atau mencapai tujuan dari organisasi. Jadi ingat bahwa yang dimaksud dengan stakeholder itu bukan hanya individu atau bukan hanya kelompok yang bisa dipengaruhi, tapi ternyata
kelompok yang juga bisa mempengaruhi perusahaan. Jadi timbal balik ya, ini bisa dipengaruhi dan kemudian bisa dipengaruhi oleh perusahaan. Nah, atau setiap kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi yang kemudian dimaksud adalah menjadi sandaran organisasi untuk kelangsungan hidup perusahaan atau kelangsungan operasional dari perusahaan itu. Nah, bagaimana cara kita atau bagaimana cara perusahaan untuk mengidentifikasi stakeholder? Ragam cara, ragam teknik perusahaan untuk mengidentifikasi stakeholdernya. Yang pertama, teman-teman, dengan menggunakan cara linkage model yang ini disampaikan oleh Han. Han mengemukakan ada 4. Cara yang pertama adalah dengan melakukan due enabling linkage, yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang memiliki kendali dan wewenang atas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah normative linkage, yaitu asosiasi atau kelompok di mana organisasi mempunyai kepentingan bersama. Sedangkan yang ketiga adalah functional linkage, yaitu hal-hal yang penting bagi fungsi organisasi atau kelompok atau individu yang memiliki fungsi penting bagi organisasi. Kalau nggak ada mereka, kemungkinan besar perusahaan tidak akan berjalan. Nah, fungsi ini dibagi menjadi 2, yaitu input dan output. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh input dan bagaimana contoh dari output function. Yang terakhir adalah diffuse linkage, yaitu stakeholder ini sebenarnya stakeholder yang paling sulit untuk diidentifikasi karena stakeholder ini mencakup pemangku kepentingan yang tidak sering berinteraksi dengan organisasi, namun terlibat berdasarkan tindakan dari organisasi tersebut. Seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Seperti ini teman-teman, kita lihat di posisi paling atas yang disebut dengan enabling linkage, yaitu tadi kalau kita bicara enabling linkage, kita akan mendiskusikan atau kita akan bicara tentang orang-orang atau individu atau kelompok yang memiliki kendali dan wewenang atas organisasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada government regulators atau pemerintah, lalu kemudian ada director, kemudian ada stockholder, kemudian ada state legislator. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang normative linkage, yaitu individu atau kelompok yang kemudian ini mempunyai kepentingan bersama dengan organisasi tersebut. Misalnya siapa? Competitor. Misalnya professional societies atau kemudian political group atau peer institution. Lalu kemudian kita bisa melihat functional linkage, yaitu orang-orang yang kemudian atau individu yang memiliki fungsi organisasi, ya. Kemudian dia dibagi menjadi input dan kemudian dia dibagi menjadi output. Input yang dimaksud adalah siapa? Orang-orang yang berada dari internal perusahaan. Nah, seperti employee atau karyawan, lalu kemudian unions, lalu kemudian supplier. Lalu kemudian output. Output ini dari eksternalnya, ada konsumen, ada retailers, ada distributor, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang kemudian saya sampaikan bahwa individu atau kelompok yang sangat susah untuk diidentifikasikan. Kenapa? Karena ternyata mereka ini adalah orang-orang yang jarang berinteraksi dengan organisasi, namun ketika ada atau ketika organisasi tersebut memiliki isu atau memiliki masalah atau ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya secara tidak langsung ini akan terlibat berdasarkan kegiatan tersebut. Misalnya apa? Misalnya NGO, kemudian ada community residents, ada voters, ada media, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasikan pemetaan stakeholder itu berdasarkan linkage dari Han tadi, kita sekarang akan mendiskusikan atau kita akan memetakan bagaimana stakeholder 1, 2, 3 atau atribut by Mitchell. Mitchell ini mengkelompokkan ada 3, teman-teman. Ada 3 dari proses untuk mengidentifikasi stakeholder tersebut sehingga stakeholder tersebut masuk pada jajaran kuat, tidak kuat dan sangat kuat, atau berpengaruh, tidak berpengaruh dan sangat berpengaruh,
kemudian tidak berpengaruh dan sangat-sangat tidak memiliki pengaruh. Yang pertama adalah power atau kekuatan, yaitu kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi perusahaan. Nah, kemampuannya ini dari kekuatan fisik stakeholder atau kemudian dari kekuatan keuangan stakeholder itu sendiri. Lalu kemudian urgensi. Urgensi ini adalah bahwa stakeholder itu sebenarnya memiliki kepentingan dan seberapa besar kemudian dampak yang diperoleh atas kebijakan-kebijakan perusahaan terhadap kepentingan yang mereka miliki. Nah, sedangkan legitimasi, yaitu seberapa jauh stakeholder itu mau menerima dan mau mengakui kebijakan-kebijakan perusahaan tersebut. Sehingga dari pemetaan ini akhirnya kita bisa membedakan masing-masing stakeholder, teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa lihat pada poin 1 itu ada disebut dengan dormant stakeholder. Lalu yang paling penting adalah teman-teman bisa lihat di bulatan yang nomor 7, di situ ada disebut dengan definitive stakeholder. Apa yang dimaksud dengan definitive stakeholder? Yang dimaksud dengan definitive stakeholder ini adalah kelompok atau individu yang memiliki ketiga atribut tersebut, yaitu legitimasi, power, dan urgensi. Lalu bagaimana membedakan itu, teman-teman? Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi stakeholder tadi? Ada yang disebut dengan dangerous, kemudian ada yang disebut dengan definitive, ada yang disebut dengan dependent, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat, teman-teman, bahwa ketika kita bicara definitive stakeholder, kita akan bicara atau kita akan pahami bahwa stakeholder tersebut memiliki 3 atribut, yaitu urgensi, power, dan legitimasi. Namun, ketika stakeholder tersebut hanya memiliki 2, maka kemungkinan besar pengaruhnya tidak akan seberpengaruh yang memiliki 3 atribut tadi. Misalnya siapa? Misalnya dangerous stakeholder, dependent stakeholder, atau kemudian dominant stakeholder. Kalau dangerous stakeholder, dia ini punya kepentingan, dia punya power, tapi dia tidak punya legitimasi. Kemudian dependent stakeholder, dia punya legitimasi tapi kemudian urgensi, tapi dia tidak punya yang disebut dengan power. Dominant stakeholder, dia punya power dan legitimasi, tapi kemudian dia tidak punya urgensi. Sampai dengan yang paling terakhir, yaitu the dormant stakeholder, ini memiliki power, tapi sayangnya tidak memiliki legitimasi dan urgensi. Dan yang terakhir kita lihat di discretionary stakeholder ini memiliki legitimasi tapi tidak punya power dan urgensi untuk mempengaruhi perusahaan atau untuk mempengaruhi klaim-klaim mereka. Selanjutnya adalah yang lainnya, bagaimana cara atau mengidentifikasikan stakeholder dengan cara yang lain? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan advocate stakeholder. Nah, grup ini teman-teman adalah kelompok yang ingin dilibatkan oleh perusahaan untuk memberikan dukungan, di mana pesan harus berorientasi pada tindakan dan perilaku. Sehingga mereka ini bisa disebut dengan orang-orang yang akan aktif dan pastinya mendukung dari keputusan atau kebijakan atau dari program dari sebuah organisasi. Sedangkan dormant stakeholder ini adalah pemangku kepentingan yang tidak aktif, tapi atau mereka ini belum siap dengan kelompok-kelompok untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Sehingga kata kuncinya adalah mereka ini tidak aktif dan tapi kemudian mereka suportif. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan adversarial stakeholder. Nah, adversarial stakeholder ini adalah pemangku kepentingan yang bermusuhan gitu. Sehingga respon awal terhadap kelompok ini adalah pastinya bersifat defensif. Dan keywordnya kita bisa lihat ini adalah aktif dan non-supportive. Yang selanjutnya adalah apathetic stakeholder atau stakeholder yang apatis. Sekali lagi, kenapa reaksi naluri terhadap kelompok ini adalah pastinya harus mengabaikan. Sehingga kata kuncinya adalah tidak aktif dan tidak mendukung. Lalu,
Apa sih pentingnya kita mengidentifikasikan stakeholder? Tentunya teman-teman ada beberapa fungsi atau ada beberapa manfaat kenapa perusahaan, kenapa public relation itu harus mengidentifikasi stakeholder-nya, harus memapping stakeholder-nya. Kenapa? Yang pertama adalah membuat kegiatan atau project itu lebih mudah terbentuknya. Kenapa? Karena ketika perusahaan, ketika public relation atau ketika organisasi menggunakan pendapat dari pemangku kepentingan atau menggunakan pendapat dari para stakeholder yang paling memiliki pengaruh, yang paling berkuasa, tentunya ini akan membantu menentukan proyek itu di tahap awal. Kenapa? Para stakeholder yang memiliki pengaruh yang kuat akan mendukung keputusan tersebut, akan mendukung kebijakan tersebut, dan tentunya ini akan meningkatkan kualitas dari proyek tersebut. Selanjutnya adalah sumber daya unggulan. Mendapatkan dukungan dari stakeholder yang kuat dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, lebih banyak mendapatkan sumber daya seperti manusia, waktu, atau finansial. Dan tentunya secara tidak langsung ini akan membuat proyek tersebut sukses atau berhasil. Selanjutnya adalah membangun pemahaman. Membangun pemahaman dengan cara berkomunikasi secara dini, secara awal, dan sering dengan pemangku kepentingan, perusahaan akan dapat memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tentunya akan memahami kegiatan-kegiatan perusahaan. Artinya, artinya stakeholder itu akan lebih aktif mendukung bila diperlukan. Dan yang terakhir adalah menjadi yang terdepan di dalam sebuah kompetisi, di dalam sebuah permainan. Kenapa? Karena memahami pemangku kepentingan berarti perusahaan dapat mengantisipasi dan memprediksi reaksi pemangku kepentingan tersebut terhadap kegiatan, terhadap proyek yang dilakukan oleh perusahaan, dan tentunya mereka akan dengan sangat senang untuk bagaimana mengikuti perkembangan-perkembangan dari proyek, dari kegiatan dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan kembali untuk merencanakan tindakan yang akan mendapatkan dukungan-dukungan mereka. Teman-teman semuanya, sekian pemaparan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti dengan baik, sehingga teman-teman mampu mendefinisikan capaian-capaian kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.